katanya ada isinya. Isinya bukan baterai. Isinya adalah katanya ada di apalah arwah apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngapain sih? Lagi ngomongin itu boneka-boneka gitu. Kenapa ya sekarang ini suka jadi macam-macam sekali terkait dengan isu-isu kekinian katanya. Ada beberapa hal sih yang perlu kita cermati. Pertama, isunya ini bergerak dari mulai my body is mine. Tubuhku adalah milikku, sehingga kemudian semua itu akulah yang mengatur, termasuk mau punya keturunan atau enggak. Ketika kemudian bicara soal mau punya keturunan atau enggak, bebas dong, terserah saya. Sekarang fenomenanya mengarah kepada akhirnya dia urus gitu, dia urus tuh bayi, bukan bayi sih, apa ya namanya, boneka yang konon kabarnya ada isiannya gitu. Nah, dan dia merasa lebih nyaman, merasa lebih enak, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mencermati lebih dalam, karena ini ada seperti sebuah rangkaian cara berpikir yang berubah, dan kemudian menjadikan bagian-bagian yang harus kita ingat, bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tubuhku adalah milikku, bukan. Harus diingat tubuhku milik Allah. Maka karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, kita juga punya kewajiban untuk mengikuti apa kehendak Allah. Kehendak Allahnya apa sih? Tubuh kita dijaga dengan kesehatan yang baik, supaya bisa optimal nanti berlakukan amal-amal soleh, supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan banyak lagi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Jadi optimalkan tubuh kita, diri kita untuk kepentingan yang Allah kehendaki. Setelah itu kita juga berpikir ada tugas-tugas sosial kita. Tugas sosial kita apa? Membersamai orang-orang yang belum beruntung di sekitar kita. Apakah itu yang tidak mampu, ataukah itu yatim, ataukah itu piatu, ataukah yang terlantar. Ini jadi bagian yang sangat besar ya, luar biasa ketika kita melihat sejumlah orang yang memiliki anak asuh, anak yatim yang cukup banyak. Kita tahu ada beberapa selebriti di Indonesia, di luar negeri yang melakukan itu, bahkan sampai pada tahapan diadopsi, dijadikan anaknya dan lain sebagainya. Dengan beragam kasus sih sebetulnya kita tahu, tetapi yang yatim dan yatim piatu seperti ini juga diberikan perhatian secara spesifik oleh sejumlah orang. Tapi ketika kemudian mengarah kepada boneka, saya jadi agak bingung gitu kan, gimana sih cara berpikirnya ya? Karena ketika bicara boneka diadopsi, mestinya benda mati diadopsi, sama seperti kita mengadopsi botol, kita mengadopsi bantal dan lain sebagainya. Kan buat apa diadopsi gitu. Nah, ini jadi bagian yang pemikiran kita berikutnya. Karena kalau diadopsi berarti kan diasuh, diurus, dibesarkan, dikembangkan, dididik, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian ada cerita lain, katanya ada isinya. Isinya bukan baterai. Isinya adalah katanya ada di apalah arwah apa gitu. Pertanyaan berikutnya, buat apa diisi itu? Bukankah kita punya Allah? Bukankah kita harusnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak karunia, banyak nikmat kepada kita? Yuk, kalau mau adopsi, peliharalah anak yatim. Katakanlah gak usah diangkat, gak usah diadopsi, tapi diasuh, dibantu, didampingi, berkumpul bersama mereka, diusap-usap kepalanya sebagaimana Rasulullah katakan, yang suka mengusap-ngusap anak yatim, hubungannya nanti di surga dengan Rasulullah tuh seperti dua jari yang rapat. Kan enak banget gitu, di luar bayangan kita ya, luar biasa. Nah, hal-hal yang begini perlu kita cermati karena tadi menyangkut pola pikir, menyangkut keimanan, menyangkut akidah. Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa loh. Berarti harusnya kita kembalikan dalam ajaran agama apapun,
yang paling utama adalah bagaimana hubungan kita sebagai makhluk dengan pencipta kita. Bagaimana kita menjalankan perintah-perintahnya, bagaimana kita menjauhi larangannya. Allah nggak suka diduain. Manusia aja enggak, apalagi Allah. Diduain dalam konteks apa? Dalam konteks tadi, mempercayai kepada selain Allah. Ketika disebutkan bahwa ada yang mengatakan jadi lebih suka sedekah, jadi lebih banyak berbuat baik, apa harus nunggu dia? Apa harus nunggu boneka? Kan mestinya tidak. Semestinya di antara manusia, tawasobil hak, tawasobil sober, tawasobil marhamah, itu saling menguatkan. Fungsi manusia untuk saling menguatkan. Dan bagaimana kemudian kita bersabar berhadapan dengan manusia. Jadi mengurus yang seperti itu bukan berarti kemudian kita menghindari konflik dengan sesama manusia. Aturannya udah ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kan kita kadang-kadang suka baper, nggak tahan diomongin orang segala macam. Udah deh, kalau boneka dia nggak akan komplain, boneka dia nggak akan protes, ya udah boneka aja. Padahal sesungguhnya ketika kita semua mengimplementasi perintah Allah karena berkata baik, itu urusannya sama keimanan, maka kita pasti akan jaga dengan kalimat-kalimat kita. Kalaupun konflik sebetulnya urusan kecil yang bisa diselesaikan. Jadi mari kita sama-sama mengembalikan pemikiran kita, mengembalikan pemahaman akidah kita. Sesungguhnya kembalikan segala sesuatu kepada Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Dan mari kita luruskan kembali niat kita untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak lahan lain yang bisa dilakukan, ada banyak hal yang bisa kita dorong dan kita kembangkan. Ada banyak anak-anak yatim yang menunggu uluran tangan kita. Yuk sama-sama kita bantu anak-anak itu, karena mereka adalah anak-anak kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.